Halo guys, halo cat lovers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Only Cat Channel. Semoga kucing-kucing kalian dan kalian semua sehat aja ya. Kali ini saya akan berbagi atau saya akan sharing nih tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum kita memelihara kucing gitu ya. Apa aja sih yang perlu kita persiapkan, yang paling inti yang perlu kita persiapkan sebelum kita memelihara atau mengadopsi kucing gitu ya. Terutama buat yang mengadopsi kucing secara indoor ya. Tapi sebaiknya indoor outdoor ya tetap butuh perabotan juga, butuh hal-hal yang perlu dipersiapkan juga ya. Ini nggak ada urusannya dengan kucingnya ras atau kucingnya domestik ya guys ya, jadi sama aja. Ini adalah hal-hal inti atau hal-hal utama yang perlu kita persiapkan sebelum kita melihara kucing. Ada yang lagi bebersih guys, Edo lagi bebersih. Oke, sebelum saya mulai ke pembahasannya, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu biar kita semakin semangat bikin kontennya. Yang udah subscribe terima kasih atas dukungannya. Hal pertama yang harus kita persiapkan sebelum kita memelihara kucing adalah kucing. Penting nggak ya kalau misalkan saya bilang kucing gitu ya? Penting ya. Mau melihara kucing nggak ada kucingnya gimana ya? Oke, kita langsung kedua aja, kandang atau ruangan. Nah, kandang atau ruangan ini adalah semacam rumah atau kamar bagi kucing gitu guys ya. Misalkan punya rumah gede nih gitu ya, punya banyak kamar kosong nih gitu ya, udah gitu. Bagus kucingnya dikasih kamar sendiri gitu, jadi lebih enak. Kucingnya punya kamar sendiri, punya ruangan sendiri, dia bisa main di sana, dia bisa melakukan aktivitasnya di sana gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak punya ruangan atau kamar kosong yang bisa dipakai buat kucing, sebaiknya punya kandang gitu ya. Walaupun kucingnya di dalam rumah dilepas liar aja begitu aja, gitu. Maksudnya kucingnya nggak kita kandangin atau nggak kita kurungin gitu. Seperti saya di sini gitu kan, kucing saya nggak saya kandangin guys. Jadi mereka dikandangin kalau ada yang sakit aja, dikandangin kalau yang membutuhkan kandang aja. Tapi tetap harus punya kandang ya guys ya. Ada saat-saatnya kucing kita butuh kandang, misalkan lagi sakit atau saat lagi banyak tamu misalkan gitu ya, kandangin dulu. Atau kadang kita butuh nggak diganggu dulu, atau kita lagi konsentrasi, ada kerjaan banyak, lagi tugas, lagi apa gitu ya, kandangin dulu bentar deh gitu ya, biar diem gitu ya tetap butuh kandang kan gitu ya. Jadi intinya itu kenapa saya bilang kita butuh kandang, walaupun kondisinya kucing kita nggak kita kandangin, tapi tetap kita harus punya prepare kandang. Terus yang kedua adalah wadah makanan. Nah, wadah makanan ini sendiri guys sebenarnya nggak harus beli, bisa kita misalkan pakai mangkok yang rumah yang ada aja, atau bisa pakai piringan di rumah aja bisa gitu ya. Tapi kalau misalkan mau beli juga banyak kan di pet shop murah ya gitu, all shop lebih murah lagi kita beli yang khusus buat makanan kucing. Yang penting harus ada tempat makannya tersendiri, jadi jangan kasih makan kucing di lantai gitu ya, karena nggak sehat. Bisa jadi kucing nanti kejilat obat pel, atau ada tanah atau kotoran atau bakteri atau cacing gitu di lantai, kita nggak tahu. Yang ketiga adalah wadah minum. Nah, wadah minum ini penting guys, terserah tuh mau pilih yang mana, mau botol atau mangkok. Tapi menurut saya kalau misalkan kucingnya udah bisa diajar minum dalam botol itu lebih bagus dan lebih higienis, lebih praktis, estetikanya juga lebih bagus, dan tapi harus dilatih kalau bagi kucing yang belum terbiasa. Atau bisa juga pakai mangkok yang ada aja di rumah gitu ya, nggak usah berpikiran ribet harus khusus untuk kucing gini-gini, enggak ya. Keempat adalah litter box atau wadah pasir. Nah, ini penting guys. Ibarat kata rumah nih, kalau nggak punya WC, nggak ada toilet kan bingung ya, mau pup di mana, mau pipis di mana. Yang ada nanti belepotan kemana-mana. Atau misalkan dia pup ke halaman, baunya masuk ke rumah atau masuk ke rumah tetangga, jadi masalah gitu ya. Buat kucingnya suka keluar masuk rumah, misalkan kucingnya pup di halaman tetangga, teras tetangga, itu kan bisa merugikan orang lain atau mengganggu orang lain. Jadi hindari hal-hal seperti itu. Sebaiknya kucingnya dibiasakan untuk pup atau buang air itu di wadah pasir, di litter box gitu ya. Oke, next yang harus disiapkan adalah makanan. Terserah mau beli wet food, dry food, atau bikin sendiri, atau mau kasih ayam, kasih ikan rebus gitu, silakan gitu ya. Kalau mau praktisnya ya pakai dry food ya, makanan pabrikan itu lebih praktis. Tapi kalau mau lebih sehatnya, lebih alaminya, lebih baik pakai makanan yang kita buat sendiri, seperti ikan campur tempe, ayam campur tempe, atau ikan aja atau ayam aja direbus atau dikukus gitu ya. Itu lebih sehat ya, tapi repot. Saya sendiri aja cuma saya sekali kasih seperti itu gitu ya. Makanan hari-hari mereka tetap dry food gitu ya, karena repot guys, ada banyak kucing. Gak mungkin saya bisa masak tiap hari buat mereka gitu. Oke, next, air minum. Nah, air minum ini matang ya guys ya, air matang yang higienis ya. Jangan air matang yang nggak higienis, atau misalkan beli air aqua isi ulang tapi yang nggak bagus, bisa bikin kucing kita diare atau menstruate atau bisa cacingan kayak gitu ya. Apalagi kalau misalkan ngasih air mentah, kalau bisa jangan sampai kucing dikasih minum air mentah atau dibiasakan minum air mentah gitu ya, karena namanya air mentah masih ada bakterinya yang belum mati, ada cacing dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kan air minum ini biasanya ya kita sendiri kan punya air minum ya, jadi nggak perlu kita beli khusus untuk kucing ya, pakai air minum kita aja. Misalkan beli Kangen Water atau apa gitu ya, kemahalan gitu, nggak usah gitu ya, pakai air mineral biasa aja gitu ya. Yang penting air matang atau air sehat lah gitu ya. Oke, next, vitamin. Nah,
Kenapa vitamin ini penting? Vitamin ini adalah untuk menjaga daya tahan tubuhnya biar kucing kita tetap fit, jadi dia nggak gampang terkena penyakit, nggak gampang terserang virus. Walaupun dia kena virus, dia melawan tubuhnya gitu, atau ada penyakit tubuhnya lebih kuat untuk menghadapi kayak gitu. Vitaminnya bebas gitu ya, bisa pakai NutriPlus Gel, bisa pakai Imbus Kids, atau bisa pakai minyak ikan, bisa pakai madu gitu ya, apapun lah vitamin yang bisa dipakai untuk kucing gitu ya. Berikutnya adalah sisir guys, terutama buat yang melihara kucing ras ya, kucing Persia seperti itu yang bulunya panjang, Maine Coon kayak gitu ya, itu harus punya sisir guys. Bahkan kucing-kucing yang bulu pendek pun, misalkan eksotik atau BSH gitu ya, itu biasanya juga butuh disisir gitu, bulunya tetap bersih dan sehat kayak gitu ya. Kalau misalkan nggak punya sisir khusus untuk kucing, bisa pakai sisir-sisir kita biasa, sisir manusia gitu ya, jangan dipersulit lah gitu ya. Terus berikutnya handuk guys. Nah, handuk ini penting, handuk untuk kucing. Memang secara naluri dan secara alaminya kucing kan nggak mandi nih, tapi kan karena ini kucing mau taruh dalam rumah, hidup bareng sama kita, jadi kucing ini harus mandi walaupun nggak setiap hari. Pada saat-saat tertentu, jadwal-jadwal tertentu, kucing ini harus mandi biar kucingnya nggak kotor, nggak bau, nggak jamuran, nggak kutuan gitu. Karena mengingat kucingnya hidup bersama kita gitu, jadi kita harus menjaga kebersihan dia juga dengan mandi juga, walaupun nggak harus mandi setiap hari seperti kita gitu. Walaupun misalkan setelah diandukin kita keringin pakai alat pengering kibas aja gitu, tapi seenggaknya dia harus punya anduknya sendiri. Jangan joinan anduk sama kucing gitu ya. Cat lovers sih cat lovers ya gitu, tapi nggak segitunya juga gitu ya, karena anduk kalau udah dipakai sama kucing tuh bulunya nempel tuh guys, walaupun udah disikat juga, apalagi kita cuci pakai mesin cuci, bulunya nggak akan lepas. Jadi tetap kucing itu harus punya anduknya sendiri gitu ya. Terus butuh pengering, seperti saya bilang barusan, bisa hair dryer, bisa blower gitu ya, terserah lah itu ya. Terutama buat yang punya kucing-kucing keras yang bulunya panjang, yang tahu bulunya tebel gitu ya, ini butuh pengering. Nggak akan mempan tuh dikeringin cuma pakai anduk atau pakai kanebo gitu, nggak akan mempan. Jadi tetap butuh pengering gitu ya. Nggak harus beli yang mahal-mahal guys, yang murah juga banyak. Berikutnya sampo. Kalau kucing kita mandi, kucing kita nggak mungkin kita kasih pakai sampo manusia atau sampo kita. Belum tentu itu pH-nya cocok untuk kucing atau kandungannya cocok untuk bulu kucing. Ya sekali-sekali mungkin nggak apa-apa. Menurut saya sih lebih baik kucing punya sampo-nya sendiri. Biasanya sampo kucing itu ada kandungan anti jamurnya, ada kandungan anti kutunya. Kan kucingnya putih mungkin butuh sampo yang khusus untuk bulu putih dan lain sebagainya. Kucingnya jamuran beli sampo yang untuk jamuran, kucingnya kutuan beli sampo untuk kutuan. Yang berikutnya kita butuh gunting kuku. Gunting kuku pernah saya bahas sebelumnya ya, ada di vlog saya sebelumnya ini tentang cara menggunting kuku kucing gitu ya, dengan baik dan aman ya. Benar salah ya saya nggak bisa nentuin ya gitu ya. Selama itu aman dan baik menurut saya itu benar gitu ya. Gunting kuku nggak harus kita beli khusus gunting kuku kucing. Kalau misalkan punya atau mau beli gunting kuku yang khusus kucing yang seperti ini ya bagus, tapi kalau misalkan nggak punya bisa pakai gunting kuku kita aja. Kan kita pasti punya lah ya di rumah, masa nggak punya gunting kuku sih gitu ya. Karena kucing yang dirawat secara indoor itu sebaiknya kukunya digunting guys, biar dia nggak nyakar kita, atau dia nggak, misalkan kita mau kasih obat, ngasih apa, dia nggak ngamuk, nggak kecakar kitanya, atau biar kucingnya nggak merusak barang-barang di rumah kayak sofa apa segala macam gitu ya. Di rumah saya sofa udah hancur gitu ya, padahal kukunya dipotong, kucingnya banyak sih. Jadi mereka tuh kayak berlomba untuk mencakar itu sofa tiap hari. Terus berikutnya ini lebih ke perlengkapan, ini cotton bud, tisu, dan kapas gitu ya. Kenapa saya masukin ini ke list? Karena menurut saya ini penting untuk membersihkan kuping kucing. Bisa pakai cotton bud, bisa pakai tisu, bisa pakai kapas, tapi lebih baik sih pakai cotton bud dan kapas gitu ya. Terus tisu penting karena misalkan kalau kucing kita belekan, ingusan, atau misalkan kucing kita ada basah, kita bisa lebih gampang lapnya kalau pakai tisu. Hati-hati kalau misalkan ngelap area mata kucing pakai handuk atau apa yang kasar-kasar, takutnya ada bakteri, takutnya terlalu kasar bisa menggores matanya, bisa bikin matanya malah iritasi kayak gitu ya. Jadi lebih aman kalau misalkan pakai tisu. Yang terakhir adalah kotak P3K. P3K ini apa aja sih isinya gitu ya. Ini penting guys, sama lah kayak kalau kita punya anak kecil atau kita sendiri, kita butuh kotak persediaan untuk obat-obatan dan lain sebagainya gitu ya. Yang nggak harus kita bikin kotak P3K terus ada logo PMR gitu, nggak perlu ya guys ya. Ya kotak apa aja, intinya ini istilahnya aja ya. Misalkan tiba-tiba malam-malam kucing kita sakit, tiba-tiba malam-malam kucing kita muntah, mencret, atau kita nggak bisa ke dokter, nggak ada duit ke dokter, atau udah tengah malam dokter udah tutup kayak gitu ya. Jadi kita sebaiknya punya persediaan P3K sendiri gitu ya. Kalau saya sendiri pribadi yang biasanya saya siapin adalah obat mencret, obat muntah, betadine, Revanol, obat tetes mata, obat tetes telinga, obat cacing, dan lain-lain gitu ya. Tiba-tiba kucing kita luka kadang tengah malam atau kita lagi nggak bisa ke dokter gitu ya, makanya kita butuh betadine gitu ya, butuh Revanol untuk membersihkan lukanya. Tapi yang paling sering kita butuhkan ini, kalau pengalaman saya pribadi adalah itu obat muntah dan obat mencret gitu ya. Ini sering buat kepake nih biasanya.
Oke, itu guys ya sharing saya tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum kita memelihara kucing gitu ya. Jadi kalau ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi di sana. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan share juga kalau berkenan gitu supaya channel ini semakin hidup dan kita bisa jadi wadah kita untuk diskusi, sharing, dan lain sebagainya. Tapi tolong berkomentarlah yang sopan, yang tidak menyinggung siapapun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.